summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada potongan ayat yang sering dibaca oleh khatib Jumat. Boleh jadi potongan ayat itu kita sudah hafal semua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk berlaku adil dan ihsan. Hadirin, ada dua kata yang menjadi perhatian di potongan ayat ini, adil dan ihsan. Saat ini di waktu yang singkat ini saya akan coba mengajak kita semua merenungkan kata adil dalam ayat ini yang menjadi perintah untuk kita semua. Hadirin, apakah dalam hidup ini kita sudah berlaku adil? Ketika kita bicara tentang adil, jangan bicara ke orang lain, jangan bicara ke pihak luar kalau dalam diri kita belum bisa berlaku adil. Hadirin, dalam diri kita itu ada dua unsur. Pertama, unsur jasmani kita, mata, kepala, lisan, kuping, tangan, kaki dan sebagainya. Anggota badan kita ini jasmani kita. Ada satu lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah unsur rohani kita. Yuk sama-sama kita renungkan apakah kedua unsur ini kita sudah perlakukan secara adil. Hadirin, boleh jadi sering dan kita semua merasakan ketika perut kita lapar. Ketika perut kita lapar, pasti kaki kita bergerak dan tangan kita bergerak mencari makan. Kenapa? Untuk menghilangkan rasa lapar itu. Kalau kita lapar, kita diam saja sampai kita lemah, bahkan menghilangkan nyawa. Dalam hukum Islam itu berdosa. Ketika kita lapar, mencari makan, lapar itu hilang, kita seger kembali, itu kita udah berlaku adil secara jasmani kita. Ketika kita haus, tangan kita mencari minum, tangan kita mencari air, kita minum, haus itu hilang. Ketika mata kita ngantuk, secara otomatis kita rebahkan badan kita untuk tidur. Ketika kita capek, kita letih, kita tidur istirahat. Ketika tangan kita, kaki kita terluka, kita ke dokter atau mencari obat untuk menyembuhkan badan kita, tangan kita yang terluka itu. Itu kita sudah berlaku adil secara jasmani kita. Sekarang kita lihat unsur yang satu lagi, rohani kita. Hadirin, apakah kita sudah benar memberikan porsi makanan buat rohani kita? Ketika muazin sholat zuhur mengumandangkan azan, hakikatnya rohani kita sedang haus dan lapar. Ketika tangan dan kaki kita berangkat ke masjid untuk sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya atau subuh, berarti kita sudah memberikan konsumsi makanan buat rohani kita. Ketika kita mendengar muazin mengumandangkan azannya, pertanda masuk waktu sholat, kita diam saja. Bahkan sampai waktu sholat itu selesai dan habis, kita tidak tunaikan kewajiban, berarti kita tidak adil terhadap diri kita di unsur rohani kita. Rohani kita saat itu sedang berteriak-teriak, cuman kita nggak denger. Ketika datang bulan puasa, rohani kita tuh lapar dan haus untuk menjalankan ibadah puasa. Zikir itu makanan rohani kita dan sebagainya. Hadirin, ketika kita sudah mengikrarkan diri kita beriman kepada Allah, Islam, itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menjalankan syariat agama. Ketika kita menjalankan, berarti kita sedang memberikan asupan buat rohani kita. Karena tujuan Allah ciptakan kita ke bumi ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah. Nah, ibadah inilah konsumsi rohani kita. Sholat, puasa, zikir, dan sebagainya.
Ibadah-ibadah ritual itu bagian dari konsumsi rohani kita. Hadirin, ketika kita bicara ibadah, ada satu hal yang tidak boleh kita lepaskan. Ibadah itu akan beres, ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau ada pijakannya. Apa pijakannya? Ilmu. Kalau tanpa ilmu, ibadah itu bisa jadi berantakan dan kita nggak tahu. Contoh, Allah wajibkan kita sholat. Unsur dalam sholat itu banyak. Sebelum kita sholat, kita wudu. Wudu itu pakai air. Kita harus belajar tuh hukum air. Dalam fikih itu ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air mutanajis, ada air najis. Keempat tipe air ini kita harus paham agar wudu kita sah. Contoh kasus, kita wudu air dari ember. Ketika kita basuh muka kita, cipretan air itu masuk ke ember itu. Air yang di ember itu kita pakai lagi buat membasuh tangan kita. Sah atau tidak? Itu kita harus paham. Hukum air itu, itulah ilmu. Ibadah tanpa ilmu nggak sah. Bisa berantakan semua. Air satu kolam besar, kita wudu di situ, kita basuh muka, cipretannya masuk ke kolam itu. Itu bagaimana status air yang ada di kolam itu? Itu beda dengan air yang ada satu ember tadi. Contoh lain, air satu ember kita masukin air Fanta setengah cangkir, yang tadinya bening berubah ke merah-merahan. Atau air satu kolam setengah cangkir kita masukkan air Fanta, kita masukkan, kita aduk. Bagaimana status kedua air itu? Itu kita harus tahu. Artinya kalau kita mau sholat kita harus paham hukum air. Nanti ketika wudu, mana rukun wudu, mana yang membatalkan wudu, mana syarat, mana yang membatalkan, itu harus tahu. Mana yang harus terbasuh. Ketika wudu kita beres, hukum air kita paham, masuk ke sholat. Kalau orang sholat pakai pecinya kayak gini, ini sah atau tidak? Ketika dia sujud, keningnya tertutupi peci, sah atau tidak? Kalau seorang perempuan sholat, rambutnya terlihat, sah atau tidak? Itu yang bicara ilmu. Makanya pantas ketika ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca, cari ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Zubat Ibnu Rusd bilang kayak gitu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Kita capek tunggang-tungging sholat, rukuknya belum benar secara hukum, sujudnya belum benar, kita udah capek. Ketika kita menghadap Allah, kita nagih pahala dari sholat kita, ternyata sholat kita nggak benar, nilainya 0. Kenapa? Tidak didasari oleh ilmu. Luar biasa masjid ini, setiap zuhur ada ilmu yang disampaikan. Malam Selasa ada, malam Kamis ada, malam Sabtu ada, Minggu pagi ada. Kalau kita punya kesempatan, yuk sama-sama kita isi taklim yang ada di sini untuk memperbaiki ibadah kita, karena ibadah adalah tujuan Allah menciptakan kita ke bumi. Dan banyak sekali faedah-faedah ketika kita menuntut ilmu. Allah dan Rasul itu sangat mengagumkan ilmu dan pemilik ilmu. Allah mengagumkan orang yang punya ilmu. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat dua tipe manusia, orang yang berilmu, yang beriman dan berilmu. Dan Allah dan Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hadirin, kalau kita pergi ke satu tempat di dunia ini, kita nggak tahu tempat itu di mana, gampang buka GPS, buka Waze, belok kanan, belok kiri sampai ke tempat. Tapi kalau di akhirat kita akan nggak punya GPS. GPS kita adalah telapak kaki kita yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Itu nanti akan membekas, akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kata Nabi,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang akan dipermudah jalannya menuju surga, maka dia harus membiasakan dirinya dalam hidupnya untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu ibadah akan sah, dengan ilmu itu ibadah akan diterima. Mudah-mudahan hidup kita, nafas kita, hayat kita jangan lepas dari niat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu akan membimbing kita akan sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.